Selamat datang di channel YouTube saya. Jadi di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk kita mengolah data kuesioner menggunakan aplikasi SPSS. Mulai dari uji instrumen sampai uji-uji statistik yang sering kita pakai dalam suatu penelitian. Nah, saya membuat video ini untuk sharing ilmu untuk teman-teman yang mungkin sedang belajar hal yang sama dengan saya. Jadi saya harap melalui video ini bisa membantu teman-teman atau mahasiswa yang sedang belajar untuk menganalisis data, baik itu untuk keperluan tugas, penelitian, ataupun yang lainnya. Oke, langsung saja. Pertama-tama tentunya teman-teman sudah harus membuat yang namanya kuesioner dulu ya, tentu saja. Kemudian teman-teman sebar kuesioner tersebut supaya mendapat responden. Kemudian jika jumlah responden itu teman-teman sudah rasa cukup, teman-teman bisa melakukan yang namanya tabulasi terlebih dahulu. Tabulasi data bisa kita lakukan di Excel seperti ini. Jadi di sini saya sudah punya data kuesioner yang sebelumnya dibagikan ke responden. Kemudian jawaban dari responden sudah diolah dan dimasukkan ke dalam Excel seperti ini. Jadi ini adalah total-total skor dari skala Likert 1 sampai 5 yang sudah diolah jadi tabulasi data ya teman-teman. Jadi kemudian di sini tabulasi ini akan kita pindahkan ke program SPSS. Jadi ini penting banget karena sebelum dianalisis kita harus pastikan dulu data yang kita punya itu sudah rapi dan siap untuk diolah seperti ini. Jadi di sini ada X1.1 yang berarti pernyataan pertama dari variabel X1, di sini X1.2, pernyataan kedua dari variabel X1, ini ada X2.1 yang berarti pernyataan pertama dari variabel X2 dan seterusnya sampai di sini Y. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, kita bisa blok yang bagian skor-skornya aja. Bagian skornya ini kita blok sampai di jumlah. Kemudian kita blok sampai bawah. Jadi di sini saya punya 107 responden ya teman-teman. Jika sudah kita blok seperti ini, sekarang kita beralih ke aplikasi yang akan kita gunakan yaitu SPSS teman-teman. Jadi ketika kita sudah copy tadi, sekarang kita bisa paste di sini. Ctrl V. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, jika sudah, kita ke variabel view. Di bagian variabel view, di sini kita terlebih dahulu kita ubah nama dari masing-masing variabel karena di sini namanya masih var 0000, var 000 dan sebagainya. Di variabel view di sini kita bisa ubah teman-teman. Jadi di sini kita bisa ketikkan x1.1 ini x1.2 X1.3 sampai Y10 dan paling terakhir total Y seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini maka di data view akan terlihat di sini judul-judulnya sudah terubah sesuai variabel yang kita gunakan. Kemudian karena di sini angkanya masih 4,00 5,00, jadi ini kita bisa ubah teman-teman. Jadi di bagian desimal ini kita turunkan dia menjadi 0 supaya karena angka kita tidak ada desimal. Kemudian kita copy ke bawah. Sudah 0 maka tampilannya akan seperti ini. Ya. Di bagian value, di sini kita bisa tambahkan value yang nomor pertama. Di sini sesuai dengan pernyataan dari kuesioner teman-teman, apakah itu skala Likert 1 sampai 4 atau skala Likert 1 sampai 5. Nah, karena di sini saya menggunakan skala Likert sampai 1 sampai 5, sorry. Di sini value yang pertama saya isikan label STS. STS ini apa? STS ini sangat tidak setuju. Kemudian bisa kita oke. Kemudian dua, ini TS yang berarti tidak setuju. Kemudian 3 yang berarti cukup setuju. Kemudian 4 yang berarti setuju. Kemudian 5 yang terakhir ini adalah sangat setuju atau SS.
kita oke. Nah, akan kelihatan seperti ini. Kemudian ini kita copy kembali, kita blok juga pengecualian di total, kita tidak mengcopy ini di total. Ini seperti ini. Kemudian, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, oke. Jika sudah seperti ini, sekarang kita bisa balik lagi ke data view ya teman-teman. Di data view ini, jika sudah seperti ini, kita sudah bisa melakukan uji instrumen, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Di sini saya sudah menyiapkan. Jadi uji instrumen teman-teman itu ada dua, ada uji validitas dan uji reliabilitas. Jadi uji validitas itu apa? Jadi uji validitas kita gunakan untuk mengetahui apakah pernyataan-pernyataan dalam kuesioner itu benar-benar bisa mengukur apa yang seharusnya diukur. Seperti itu. Jadi indikator pengukurnya apa? Di sini saya sudah tampilkan. Jadi kita bisa menyimpulkan atau mengambil keputusan jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dapat dikatakan valid. Atau jika nilai signifikansi itu kurang dari 0,05, itu bisa dikatakan valid. R hitung itu apa? R tabel itu apa? Jadi nanti akan langsung saya jelaskan di eh, saat kita uji di aplikasi SPSS. Oke, yang kedua ada uji reliabilitas. Jadi, uji reliabilitas ini kita gunakan untuk mengetahui apakah pernyataan yang dalam kuesioner kita itu benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, indikator pengukurnya apa? Jadi, jika nilai Cronbach alpha itu lebih besar dari 0,6 atau 0,60, itu dapat dikatakan pernyataan dalam kuesioner itu reliable. Jika kurang dari 0,6, maka tidak reliable. Cronbach alpha ini apa? Jadi nanti nilai Cronbach alpha akan saya perlihatkan di aplikasi SPSS. Jadi sekarang kita bisa langsung kembali ke data yang sudah kita input tadi seperti ini. Jadi untuk uji validitas, pertama kita klik di sini di analyze, kemudian di correlate, kemudian setelah correlate bivariate sini. Kemudian kita blok X1 sampai total X1 kita bawa ke kanan. Jika sudah seperti ini, pastikan ini sudah di checklist ya teman-teman, Pearson correlation. Kemudian di sini kita bisa oke, maka kita akan diarahkan ke sini. Nah, jadi di sini cara bacanya itu adalah di sini ada Pearson correlation, ada nilai signifikansi, dan ada N. N ini adalah jumlah responden dari penelitiannya itu di kuesioner saya itu ada 107 responden. Kemudian untuk menentukan valid atau tidak validnya, kita bisa lihat di sini teman-teman. Di bagian akhir total ini dan juga yang di bagian bawahnya atau di bagian signifikansinya. Nah, tadi aturnya bagaimana? Tadi ketika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dapat dikatakan valid. Nah, di sini saya sudah isi R tabel dari penelitian saya itu adalah 0,1900. Nah, di mana saya bisa mendapatkan ini? Jadi nilai R tabel itu bisa teman-teman download tabelnya di Google teman-teman. Jadi ini saya sudah ada tabel R atau R tabel. Ini saya download dari Google tabelnya. Kemudian rumusnya itu adalah DFN kurang 2. Jadi ketika jumlah responden saya 107, jadi saya mencari N kurang 2 yaitu 105. Dan tingkat signifikasi untuk uji dua arah ini kita gunakan yang 0,05. Jadi saya cari yang 105 teman-teman. Saya cari yang 105. Di sini sudah ada 105, jadi tadi yang bagian tabel yang di sini. Jadi ini 0,1900 adalah R tabel yang saya gunakan untuk penelitian saya. Jadi di sini sudah ada R tabel 0,1900. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dikatakan valid. Nah, R hitungnya ini teman-teman. R hitungnya ini adalah nilai dari Pearson correlation. Jadi, nilai R hitung dari pernyataan pertama variabel X1
itu 0,593. Dari pernyataan kedua 0,662. Pernyataan ketiga 0,703 dan bisa dilihat sampai bawah. Semua ini berada itu nilainya lebih besar dari R tabel. R tabelnya 0,1. Hasilnya di sini 0,5, 0,6, 0,7, 0,7. Itu semua lebih besar. Kemudian ya, indikator pengukuran kedua, jika nilai signifikansi itu lebih kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan valid. Nah, dari hasil output uji yang sudah kita lakukan, nilai sig 2 tail ini semuanya itu 0, 0, 0, 0, 0 sampai bawah. Jadi, bisa dikatakan variabel X1 ini pernyataannya sudah valid. Begitu, teman-teman. Kemudian kita lakukan cara yang sama untuk pernyataan dari X2, analyze, kita correlate, kita bivariate, kemudian ini kita pindahkan lagi ke kiri, kemudian ini kita X2 sampai total X2, X2 sampai total X2, sorry, yang ini, X2.1, X2.2, sampai total dari X2, sampai sini. Oke, ini kita pindah ke kanan, lalu kita oke. Variabel X2 kita bisa lihat R hitungnya juga semua lebih besar daripada R tabel. Nilai signifikansinya juga di bawah 0,05. Jadi pernyataan X2 bisa dikatakan valid. Kemudian kita coba cara yang sama lagi di pernyataan yang X3. Sama, ini kita bawa ke kiri. Kemudian kita copy yang dari X3. X3 kita copy sampai totalnya. Sampai ini. Sorry, sampai ini. Kemudian kita pindahkan dia ke kanan. Dan kita oke. Nah, di sini teman-teman bisa analisis lagi. X3, Pearson correlation. Semua di sini lebih besar dari nilai R tabel. Jadi, signifikansi juga masih 0,0000 yang berarti di bawah 0,05. Variabel X3 juga dikatakan valid. Kemudian yang terakhir kita uji variabel Y-nya, teman-teman. Kita correlate, bivariate. Ini kita pindahkan dulu ke kiri. Sekarang kita cari Y-nya. Nah, sampai total Y. Kemudian kita enter lagi. Nah, Y1 sampai Y10 bisa teman-teman lihat juga semuanya berada di angka lebih dari 0,1900 dan nilai signifikansi juga masih 0,000. Jadi variabel Y juga bisa dikatakan valid. Jadi uji validitas sudah semua variabel dikatakan valid. Yang kedua kita ke uji reliabilitas. Patokannya adalah nilai Cronbach alpha lebih besar atau kurang dari 0,60. Nah, caranya itu bagaimana? Kita balik lagi ke data yang sudah kita input tadi. Untuk uji reliabilitas, kita klik Analyze. Kemudian kita di scale ini ada Reliability Analyze. Di sini kita klik. Setelah itu, eh, sama seperti tadi, jadi pindahkan semua item X1, tapi di sini kita tidak pindahkan bagian total. Kita pindahkan pernyataan X1 ke kanan tanpa totalnya, kemudian pastikan modelnya ini sudah alpha. Ketika sudah, bisa kita langsung oke. Nah, hasilnya akan kita mendapatkan seperti ini. Bisa dilihat di sini teman-teman yang tabel reliability statistik yang di bawah ini. Ini ada nilai Cronbach alpha. Nilai Cronbach alpha dari variabel X1. Di sini nilai Cronbach alpha-nya dengan total 6 pernyataan itu ada 0,793. Tadi tolak ukurnya 0,60. Jadi ketika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6 itu dikatakan reliable. Dan hasil yang kita dapatkan di sini Cronbach alpha-nya 0,7. 0,793 berarti ini bisa dikatakan reliable.
Cara yang sama kita lakukan ke variabel yang lain. Kita ke skill, kita ke reliability analyze. Ini kita pindahkan dulu ke kiri. Kemudian sekarang kita coba yang X2. Sorry. Sekarang kita coba yang X2 sampai total. Tidak sampai total, teman-teman. X2 kita oke. Nah, di sini kita juga dapatkan 0,754, masih di atas 0,6, masih reliable. Kemudian kita coba yang variabel X3. Kita ke skill, reliability. Jadi kita pindahkan dulu ke kiri. Kita cari yang X3. Kita pindahkan ke kanan. Kita oke. Lalu kita mendapatkan data seperti ini. Kurang baca alfanya 0,810, masih besar dari 0,6, berarti reliable. Sekarang kita coba lagi ke yang Y, teman-teman. Masih dengan cara yang sama. Jadi kita pindahkan dulu. Sekarang kita coba ke variabel Y-nya. Ini, kembali total. Kita pindahkan ke kanan, lalu kita oke. Nah, di sini kita mendapatkan reliability statistik dari variabel Y yaitu sebesar 0,681. Yang berarti ini masih lebih besar daripada 0,60. Berarti semua variabel dari X1, X2, X3 dan juga Y di penelitian ini dapat dikatakan reliable. Dapat dikatakan reliable. Nah, jika sudah uji instrumen kita sudah selesai, berikutnya kita akan lanjut ke uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik itu terdiri dari 3 uji. Itu ada uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Nah, untuk uji normalitas, di sini ada 2 uji yang kita gunakan, teman-teman. Ada uji Shapiro-Wilk dan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, kapan kedua ini digunakan? Shapiro-Wilk ini kita gunakan ketika jumlah data dari kuesioner kita itu kurang dari 50. Sedangkan Kolmogorov-Smirnov itu kita gunakan ketika jumlah responden kita itu sama dengan atau lebih dari 50. Jadi, untuk penelitian saya, jadi kita akan menggunakan yang ini, uji Kolmogorov-Smirnov, seperti itu. Nah, sebelum itu, teman-teman, eh, data yang akan kita gunakan itu bukanlah yang ini. Jadi, kita akan membuat eh, data yang baru untuk uji asumsi klasik ini. Jadi, bisa kita buat data yang baru. Di sini untuk uji asumsi klasik, kita hanya gunakan jumlah skornya, teman-teman. Kita hanya menggunakan jumlah skor dari masing-masing variabel, jumlah X1, jadi kita copy dulu semuanya. X1 kita copy, kita bawa ke sini. Kita copy di sini, kemudian yang X2 bisa kita copy juga, kita bawa ke sini. Kemudian yang X3 kita pindahkan juga. X3 jumlah skornya kita copy, kita bawa ke sini. Kemudian yang Y juga seperti hal yang sama, teman-teman. Y kita copy semuanya ke sini. Oke, jika sudah, kita bisa pastikan dulu apakah sudah 107. Sudah. Kemudian di sini eh, ini kita bisa close lagi. Kita ke variabel view terlebih dahulu, teman-teman. Jadi ini kita bisa ganti dengan X1. Ini bisa kita ganti dengan X1. Ini kita ganti dengan X2. Ini kita ganti dengan X3. X2. X3. Ini Y. Kemudian ini labelnya kita bisa isi sesuai nama dari variabel itu sendiri. Sebentar, ini kita nolkan dulu. Jika sudah kita copy, kita pindahkan ke sini. Nah, di bagian label ini, teman-teman, bisa kita sesuaikan dengan nama variabel dari penelitian teman-teman sendiri. Jadi di sini X1 saya beri nama pengalaman sesuai nama variabel. Kemudian X2 di sini ada profesionalisme.
profesionalisme. Kemudian yang ketiga ada independensi. Kemudian yang terakhir Y-nya yaitu kualitas audit. Oke. Jika sudah seperti ini, kita balik lagi ke data view. Nah, akan terlihat datanya seperti ini. Untuk uji normalitas, kita ke analyze, sama seperti tadi, kita ke analyze, kemudian kita di regression, kemudian kita ke linear. Nah, teman-teman di sini variabel X kita pindahkan ke yang independen. Kemudian tentunya yang Y kita pindahkan ke dependen. Sudah seperti ini. Sekarang di bagian statistik ini teman-teman, statistik di bawah, statistik, di sini kita klik. Kemudian kita checklist yang ini, collinearity diagnostic. Seperti itu. Kemudian kita continue. Di bagian plots ini, kita klik. Di sini sresin ini, tulisan sresin ini, kita pindahkan dia ke Y. Kemudian bagian Z paren ini, kita pindahkan dia ke X. Kita checklist ini teman-teman, kita checklist histogram, kita checklist normal probability plot, kemudian kita continue. Kemudian yang di save ini kita checklist yang unstandard design. Kemudian kita continue. Setelah semuanya selesai, kita klik OK. Nah, kita akan mendapatkan hasil output untuk uji seperti ini teman-teman. Tapi untuk uji normalitas, kita tidak melihat yang ini. Jadi kita balik lagi ke data yang sudah kita buat tadi. Nah, maka di sini akan ada tabel residual seperti ini. Akan ada tabel residual baru setelah kita uji yang tadi. Nah, sekarang untuk uji normalitas, kita ke analyze. Kemudian kita ke non-parametric test. Kemudian di sini teman-teman pilih yang one simple sample KS. One simple KS ini KS-nya adalah Kolmogorov-Smirnov karena data kita lebih dari 50. Sini kita klik. Kemudian unstandard design residual ini kita pindahkan dia ke kanan. Setelah itu kita OK. Maka kita akan mendapatkan hasil tabel NPAR ini. Nah, tabel inilah yang akan kita gunakan untuk uji normalitas. Nah, syarat dari uji normalitas, ketika nilai signifikansi itu lebih dari 0,05, maka data dari penelitian ini berdistribusi normal. Jika kurang, maka data tidak normal. Sekarang kita lihat dari hasil outputnya. Di sini yang kita lihat adalah yang paling bawah ini teman-teman. Asim sig 2 tail. Jadi ini kita lihat nilainya 0,745. Jadi nilai 0,745 ini dia lebih besar dari 0,05. Jadi dengan NPAR test ini bisa kita simpulkan bahwa datanya ini berdasarkan uji itu berdistribusi normal. Nah, selain kita bisa mengecek dengan uji Kolmogorov-Smirnov, uji normalitas juga dapat kita analisis dengan cara lain, teman-teman, yaitu melalui grafik normal p-plot. Ini grafiknya. Nah, ketika titik-titik residual itu menyebar mendekati garis diagonal, bukan, sorry, ini dia. Nah, normal p-plot ya. Jadi ini bisa kita gunakan juga untuk mengetahui hasil uji normalitas. Jadi dari hasil ini itu menunjukkan bahwa titik-titiknya ini, titik-titik yang berdekatan ini, itu titik-titik residual. Jadi mereka menyebar mendekati garis diagonal. Mereka menyebar mendekati garis diagonal yang menandakan bahwa data residual itu mengikuti distribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas dalam regresi itu telah terpenuhi, teman-teman. Seperti itu, jadi uji normalitas clear. Kita lanjut ke uji multikolinearitas. Jadi ini kita gunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang terlalu kuat antara variabel independen.
jika dua atau lebih variabel bebas itu saling berkorelasi sangat tinggi, maka model regresi bisa jadi tidak valid. Seperti itu. Nah, tolak ukurnya itu adalah jika nilai tolerance itu lebih besar dari 0,10, maka tidak ada multikolinearitas. Jadi teman-teman, penelitian yang baik itu adalah penelitian yang memenuhi asumsi dasar regresi. Salah satunya ya ini, yaitu tidak terjadi multikolinearitas. Nilai tolerance lebih besar dari 0,10. Kemudian cara lain bisa kita lihat dari VIF ini atau variance inflation factor. Ketika FIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas pada data penelitian ini. Sekarang kita balik lagi ke hasil output yang tadi. Di sini kita bisa mencari hasil yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu di bagian tabel ini. Tabel koefisien A. Jadi di sini teman-teman, bisa kita lihat ini adalah nilai tolerance 0,872, 0,960, 0,887. Kita lihat patokannya tadi. Ketika nilai tolerance itu lebih besar dari 0,1, sorry, sini kita pindahkan dulu. Nah, yang ini. Nah, di sini. Sorry. Nah, di sini nilai tolerance itu lebih besar dari 0,1 karena di sini 0,8, 0,9, 0,8. Jadi berdasarkan nilai tolerance tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian berdasarkan nilai FIF di sini ketika FIF-nya kurang dari 10, di sini bisa kita lihat FIF itu 1,1, 1,0, 1,1. Semuanya itu masih di bawah 10, teman-teman. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada pengujian uji multikolinearitas. Seperti itu, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke sini. Kita lanjut ke uji asumsi klasik yang ketiga, yaitu uji heteroskedastisitas. Di sini dia. Uji heteroskedastisitas. Jadi, uji ini kita gunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varian dari error atau residual pada setiap nilai prediksi. Jadi, hal ini dapat diukur melalui grafik scatter plot yang sudah kita dapatkan tadi antara Z-pred dan Spreadsheet yang sudah kita checklist saat uji normalitas sebelumnya. Jadi, tolak ukurnya itu ya adalah ketika terdapat pola-pola tertentu seperti titik-titik membentuk pola yang teratur, itu mengindikasikan terjadinya heteroskedastisitas. Kita balik lagi ke hasil output yang tadi, teman-teman. Kita lihat ini adalah gambar scatter plotnya. Ini dia. Jadi dari sini berdasarkan output hasil uji ini, di sini dapat kita lihat bahwa titik-titik itu menyebar secara acak serta mereka itu ada di bawah dan di atas angka 0 pada sembunyi. Jadi berdasarkan hasil dari gambar scatter plot ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini. Seperti itu, teman-teman. Jadi, uji asumsi klasik ketiganya sudah selesai. Oke, selanjutnya ketika sudah melakukan uji instrumen dan uji asumsi klasik, kita lanjut ke uji regresi. Nah, uji regresi ini ada dua, teman-teman. Ada uji regresi linear sederhana dan uji regresi linear berganda. Di sini kenapa saya menggunakan yang berganda? Karena penelitian saya itu menggunakan eh, lebih dari dua atau lebih variabel. Jadi variabelnya itu ada tiga.
4, bahkan lebih tepatnya X1, X2, X3, dan Y, seperti itu. Jadi di sini saya menggunakan uji regresi berganda. Jadi untuk mengetahui kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel. Apakah secara simultan dia signifikan, apakah secara parsial dia signifikan, seperti itu. Nah, di sini untuk regresi linear berganda, caranya itu sama, teman-teman. Kita dari tabel yang ini, namun residual ini bisa kita hilangkan. Nah, dari sini kita sudah ada data total skor dari variabel-variabel penelitian kita. Di sini kita analyze, kemudian di sini kita regression, kemudian kita ke linear lagi. Kemudian variabel X kita pindahkan ke independen, sudah di sini. Y juga kita pindahkan ke dependen, seperti itu. Nah, sekarang kita bisa oke. Kita akan mendapatkan hasil output seperti ini. Nah, cara bacanya gimana? Jadi, eh, untuk cara baca dari eh, hasil regresi ini, teman-teman bisa fokus ke file yang ini, teman-teman. Nah, oke, bisa saya belah dulu. Nah, di sini bisa kita lihat di bagian layar yang di kiri. Yang pertama, kita perlu yang namanya itu menganalisis koefisien determinasi dari tabel yang ini, teman-teman. Dari tabel model summary. Nah, di sini dari tabel model summary ini eh, kita bisa lihat nilai R square-nya ini, teman-teman. Nilai R square di sini yaitu sebesar 0,536. Nah, artinya 53 0,536 ini artinya sebesar 53,6% variasi atau perubahan pada variabel kualitas audit itu Y-nya, itu bisa dijelaskan oleh variabel pengalaman X1, X2, dan X3 secara bersama-sama. Begitu dalam penelitian ini. Jadi, interpretasinya yaitu eh, seperti itu, teman-teman. Jadi, sementara karena tadi 53,6%, sisanya itu masih lagi 46,4%. Hal itu dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian yang saya lakukan ini. Seperti itu. Kemudian dari tabel yang kedua, tabel yang ANOVA B ini, kita bisa melakukan yang namanya uji simultan, teman-teman. Uji F. Nah, dari uji F ini, uji F kriteria untuk kita mengambil keputusan, indikator pengukuran itu hampir sama. Jadi ketika nilai signifikansinya ini itu kurang dari 0,05, itu dapat dikatakan model regresinya signifikan. Dapat kita lihat di sini, teman-teman, di tabel ANOVA B, nilai signifikansi F hitung di sini kita dapatkan 39,649. Kemudian nilai signya atau signifikansinya di sini 0,000. Jadi nilai signifikansi 0,000 itu kurang dari 0,05. Jadi secara simultan atau uji F ini artinya ketiga variabel X1, variabel X2, variabel X3 itu secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Y atau kualitas audit seperti itu. Kemudian kita lanjut ke interpretasi berikutnya, yaitu ke uji T atau uji parsial. Nah, untuk uji T ini, teman-teman, untuk uji T ini, bisa teman-teman lihat di layar yang di kiri, kita sudah mendapatkan hasil dari uji T di sini. Outputnya yaitu yang ini, teman-teman, tabel koefisien A ini. Nah, dari tabel ini, di sini bisa kita lihat ada nilai T hitung
ada nilai signifikansi. Nah, jadi untuk eh, tolak ukur atau kriteria pengambil kesimpulan dari uji parsial ini itu masih sama. Ketika nilai signifikansi itu kurang dari 0,05, maka bisa dikatakan variabel tersebut berpengaruh signifikan. Tapi di sini secara parsial, bukan secara bersama-sama. Dari variabel yang pertama atau variabel yang pengalaman, ini kita lihat bahwa nilai signifikansinya itu adalah 0,000, yang artinya bisa kita lihat di bagian kiri ini, variabel pengalaman atau variabel X1 itu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau kualitas audit. Kemudian yang kedua, hasil dari nilai signifikansi X2 itu adalah 0,000, masih sama di bawah 0,05. Kemudian nilai T hitung atau nilai signifikansi dari X3 itu 0,037, yang artinya itu masih di bawah 0,5, yang berarti variabel X3 juga berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit secara parsial. Jadi, ketiga variabel ini, teman-teman, pengalaman, profesionalisme, dan independen, variabel X1, X2, dan X3, itu memiliki pengaruh yang signifikan juga secara parsial terhadap variabel Y, yaitu kualitas audit. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir itu interpretasinya itu kita bisa membuat model regresi. Model regresi, kita bisa melihat tabel yang ini sebagai patokan, teman-teman. Kita bisa lihat tabel yang ini. Collinearity diagnostik yang ini. Oke. Nah, sorry, salah. Bukan yang itu. Kita bisa melihat yang ini. Tabel masih sama tabel yang tadi, koefisien A. Tabel koefisien A ini kita gunakan untuk melihat persamaan regresi yang kita dapatkan dari hasil uji ini. Jadi, persamaannya tuh seperti ini, teman-teman. Y sama dengan A atau konstanta ditambah beta 1 X1, B2 X2 tambah B3 X3 ditambah E atau di sini residualnya atau errornya, teman-teman. Nah, cara bacanya itu gimana? Di sini kita bisa lihat hasil dari output uji kita. Di sini ada konstan itu sebesar 18.661. Jadi nilai konstanta ini, nilai A ini, itu artinya eh, ketika semua variabel independen, independen X1, X2, X3 bernilai 0, maka nilai awal dari kualitas audit atau variabel Y adalah sebesar konstan atau sebesar nilai A ini, yaitu 18,661 seperti itu. Kemudian B1X1 atau variabel X1 pengalaman. Nilainya itu sebesar 0,392, yang artinya setiap peningkatan satu satuan pada pengalaman itu akan meningkatkan kualitas audit sebesar ini, sebesar 0,392 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Kemudian B2X2 atau variabel X2 profesionalisme itu nilainya sebesar 0,455, yang artinya setiap peningkatan satu satuan pada profesionalisme itu akan meningkatkan kualitas audit sebesar ini, sebesar 0,455. Dan yang terakhir itu adalah B3X3 yang bernilai sebesar 0,160. Walaupun di sini nilainya lebih kecil, di sini dapat kita ambil juga kesimpulan bahwa bahwa setiap peningkatan satu satuan pada independensi atau variabel X3 itu akan meningkatkan kualitas audit sebesar 0,160. Secara statistik seperti itu, teman-teman. Jadi kesimpulannya semua variabel ini itu memiliki hubungan positif terhadap variabel Y, yaitu variabel kualitas audit. Seperti itu, teman-teman. Jadi, itu adalah hasil uji kita untuk regresi linear berganda
yang bertahap dari uji instrumen penelitian, kemudian uji asumsi klasik sampai uji regresi. Jadi itulah proses analisis statistik dari awal sampai akhir yang dapat saya jelaskan pada video tutorial ini. Dari mengolah data kuesioner, uji validitas, reliabilitas, sampai regresi. eh, Semoga teman-teman bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan. Kalau memang menurut kalian video ini bermanfaat, tentu bisa boleh banget untuk di-like, walaupun di komen untuk memberikan masukan, dan bisa di-share juga ke teman-teman kalian yang mungkin sedang belajar untuk melakukan uji statistik melalui aplikasi SPSS. Jadi, sekian video tutorial kali ini. Thank you for watching guys. Dan see you in the next video.